Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat, yaitu manfaat pemahaman algoritma dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Winda Noprina, SPD, MPD, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan artikel yang saya buat sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Haryani dengan NIM 249122200002 dari Prodi Informatika. Safety briefing. Ruangan ini memiliki dua buah pintu. Yang pertama, pintu utama ada di belakang saya. Cara membukanya itu dengan didorong. Pintu tambahnya ada di sebelah kiri saya. Cara membukanya itu ditarik. Saat ini kita tidak dalam simulasi kebakaran. Dalam keadaan darurat, sirine tanda darurat akan terdengar. Petugas kami akan mengarahkan untuk teman-teman untuk menuju pintu keluar yang aman, dimulai dari tempat duduk yang paling belakang. Bila terjadi kebakaran, jangan panik dan jangan menggunakan lift. Bagi yang menggunakan hak tinggi, harap dilepas. Berjalanlah merunduk bila tanpa asap mengarah ke teman-teman dan segera ikuti arah petunjuk evaluasi dari kami. Selanjutnya, petugas kami akan menuntun teman-teman menuju lapangan parkir dan halaman depan gedung. Apabila terjadi gempa, dalam keadaan darurat, teman-teman harus mencari tempat berlindung yang aman, yaitu di bawah meja atau di bawah kursi. Selanjutnya, mengikuti prosedur seperti yang kami telah sediakan. Baiklah, topik pembahasan kali ini yang pertama, sejarah algoritma, yang kedua, pengertian algoritma, yang ketiga, manfaat utama algoritma, yang keempat, algoritma sebagai kerangka berpikir, yang kelima, aplikasi algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Pendahuluan. Dalam era digital, kemampuan memecahkan masalah menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan. Salah satu cara meningkatkan kemampuan tersebut yaitu dengan pemahaman algoritma. Algoritma pada dasarnya merupakan serangkaian langkah atau instruksi yang sistematis menyelesaikan masalah tidak relevan di bidang teknologi, tetapi juga memiliki aplikasi yang luas di dalam kehidupan sehari-hari. Artikel ini bertujuan mengeksplorasi manfaat pemahaman algoritma dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, menggunakan pendekatan kualitatif untuk memberikan wawasan yang komprehensif. Tujuan dari presentasi yaitu yang pertama, memberikan pemahaman tentang algoritma, yang kedua, mengidentifikasi manfaat algoritma, yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir logis, yang keempat, menyampaikan relevansi dalam kehidupan nyata, yang kelima, menginspirasi untuk mempelajari algoritma lebih lanjut. Penelitian komprehensif ini menerapkan metodologi atau kualitatif yang dirancang secara cermat untuk mengeksplorasi dimensi kompleks hubungan antara pemahaman algoritma dan kemampuan pemecahan masalah dengan pendekatan yang holistik dan yang mendalam. Jika saya berkata tentang algoritma, apa yang ada dalam pikiran Anda? Yang pertama yaitu sejarah algoritma. Dilihat dari asal-usul algoritma, algoritma ini sangatlah aneh. Ahli bahasa Indonesia mencari topik tentang hasilnya tidak terlalu jelas. Akhirnya para ahli sejarah matematika menelusuri asal-usul istilah tersebut dari seorang penulis buku terkenal di Arab, yaitu Abu Ja'far Muhammad Musa al-Khwarizmi. Algoritma menjadi algorit terjadi karena kata algoris sering disalahartikan.
Dalam bahasa Indonesia, algorit berubah menjadi algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah terstruktur secara sistematis dan logis. Berkat algoritma sekuensi, komputer bisa secara cepat untuk mengerti, menyatakan bahwa kemampuan, kesulitan, kekuatan komputer dalam konsep informatika berhubungan langsung dengan permasalahan pemrograman. Ia percaya bahwa input proses dan output adalah algoritma dasar. Manfaat algoritma yang pertama, algoritma sebagai kerangka berpikir. Pemahaman algoritma merupakan katalis transformatif dalam pengembangan kemampuan kognitif manusia, mengubah cara individu mendekat, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan kompleks dengan pendekatan yang sistematis, logis, dan efisien. Di era kontemporer, algoritma yang telah berkembang menjadi sebuah skala instrumen teknis. Ia adalah filosofi berpikir yang memungkinkan manusia untuk mengurangi kompleksitas menjadi struktur yang dapat dikelola, memberikan kerangka berpikir yang membebaskan individu dari sebuah kewalahan berpikir yang menyertai tentang berskala besar. Yang kedua, peningkatan pola pikir analitis. Pengembangan pola pikir analitis melalui algoritma merupakan proses transformasi cara berpikir yang sistematis dan terstruktur. Algoritma tidak hanya saja sekedar alat komputasi, melainkan metode berpikir yang dapat melatih kemampuan individu dan mengurangi permasalahan kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana dan dapat dikelola. Yang ketiga, memecahkan masalah kompleks dengan pendekatan algoritma. Pendekatan algoritma dalam pemecahan masalah kompleks telah mengevaluasi cara profesional di berbagai bidang mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan tantangan sebelumnya dianggap tidak mungkin diselesaikan secara efisien. Dalam lanskap bisnis global yang semakin dinamis, algoritma bertransformasi menjadi alat strategis yang memungkinkan organisasi mengurangi kompleksitas rantai pasok, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan lain-lain. Yang keempat, mengembangkan pola pikir metodologis. Mengembangkan pola pikir metodologis dengan algoritma berarti melatih cara berpikir yang sistematis dan logis atau terstruktur dalam memecahkan suatu masalah. Ini sangat penting dalam dunia pemrograman, data analisis, atau bidang lain yang memerlukan pendekatan sistematis. Berikut adalah langkah-langkah mengembangkan pola pikir tersebut. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, membagi masalah menjadi langkah-langkah kecil. Yang ketiga, menentukan logika solusi. Yang keempat, melatih kemampuan abstraksi. Yang kelima, melakukan eksperimen. Yang keenam, belajar dari kesalahan. Algoritma sebagai kerangka berpikir. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang sistematis dan logis. Berikut adalah penjelasan yang lebih detail. Yang pertama, transformasi cara berpikir. Algoritma mengajarkan kita untuk berpikir secara terorganisasi dan terarah. Yang kedua, pendekatan sistematis dalam pemecahan masalah dengan algoritma. Masalah tidak akan selesai secara sembarangan. Yang ketiga, penguraian masalah kompleks menjadi bagian lebih kecil. Salah satu prinsip algoritma adalah dekomposisi yang memecahkan masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola. Yang keempat, pengembangan solusi terstruktur. Setelah masalah diuraikan, algoritma memberikan kerangka untuk menyusun solusi secara berurutan.
Meningkatkan pemikiran analisis dan solutif. Peningkatan pola pikir analitis adalah proses pengembangan cara berpikir yang terstruktur, logis, dan berbasis data untuk memahami memahami suatu masalah. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pendekatan sistematis dalam pemecahan masalah. Berarti mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab, mencari solusi, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, pengembangan kemampuan berpikir. Fokus pada menyusun langkah-langkah berpikir yang berurutan dan masuk akal untuk memahami hubungan antara sebab dan akibat sehingga menghasilkan suatu keputusan. Yang keempat, pendekatan empiris. Melibatkan pengumpulan data, eksperimen, dan pengujian untuk mendukung hipotesis atau keputusan, memastikan keputusan berdasarkan fakta, bukan asumsi. Yang kelima, fleksibilitas komparatif. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi atau pola pikir yang baru, yang penting dalam menghadapi masalah yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Baiklah, kita masuk dalam aplikasi algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma memiliki aplikasi luas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya termasuk pengambilan keputusan finansial. Dengan memahami algoritma, seseorang dapat mengoptimalkan proses tersebut untuk hasil yang lebih efisien. Salah satu responden wawancara, seorang ibu rumah tangga menyatakan bahwa ia menggunakan prinsip algoritma untuk mengelola jadwal harian keuangan keluarganya. Dengan menyusun langkah-langkah berdasarkan prioritas dan efisiensi, ia berhasil menyelesaikan banyak tugas tanpa merasa kewalahan. Algoritma dalam kinerja profesional. Algoritma meningkatkan efisiensi dan inovasi profesional melalui yang pertama, manajemen proyek, alur kerja presisi, optimalisasi sumber daya, dan pengurangan risiko. Yang kedua, pendidikan, kurikulum adaptif, personalisasi belajar, dan intervensi tepat sasaran. Yang ketiga, lintas sektor, diagnosis kesehatan, analisis keuangan, dispensasi pasar, dan desain karyasa. Yang keempat, soft skills, berpikir terstruktur, pemecahan masalah, dan mengambil keputusan sistematis. Pendidikan dan pembelajaran algoritma. Pendidikan algoritma membangun sebuah fondasi intelektual generasi muda, mengembangkan pola pikir sistematis, analisis, dan terstruktur. Lebih dari sekedar untuk kompetensi, pengajaran algoritma mentransformasikan cara siswa berpikir, memecahkan masalah, memahami logika. Penelitian menentukan siswa dengan pendekatan algoritma unggul dalam berpikir kritis, menguraikan masalah kompleks, dan menciptakan solusi inovatif, mempersiapkan mereka untuk tantangan di era digital. Pemecahan masalah kompleks. Algoritma merevaluasi berbagai bidang dengan mengoptimalkan proses memprediksi pola dan meningkatkan efisiensi dalam bisnis. Algoritma menguraikan biaya dan meningkatkan distribusi. Sementara di bidang medis, ia membantu mendeteksi pola penyakit langka secara cepat dan akurat. Baiklah, dari artikel yang saya jelaskan tadi, kesimpulannya yaitu algoritma bukan hanya teknis komputasi, tetapi paradigma berpikir secara sistematis yang mengubah cara berpikir manusia
memahami dan memecahkan masalah yang kompleks. Dengan kemampuan mengidentifikasi pola dan mengembangkan solusi inovatif, algoritma menjadi alat penting dalam pengembangan kecerdasan manusia. Pengenalan algoritma sejak dini berperan krusial dalam membangun pemikiran kritis, mendorong kreativitas, dan mempersiapkan generasi di tantangan era digital. Baiklah, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Jika jika ada salah atau pengucapan, saya minta maaf. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Sendiri tanpa kekasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.